Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Kepala TK Negeri Pembina Karawang, Ibu Hajah Nurul Muslimah SPD, dan yang saya hormati rekan-rekan guru TK Negeri Pembina Karawang yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah, kita masih bisa berkumpul bersama dalam rangka belajar bersama. Demi Allah, dan mengajak rekan-rekan untuk sedikit berbagi tentang budaya positif dalam tugas saya aksi nyata modul 1.4. Baik, terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman atas perkenan waktunya untuk dapat menyertai saya pada hari ini. Ini profil saya, Raditya Tinur Hidayati, calon guru penggerak angkatan 8 dari TK Negeri Pembina Karawang. Topik yang ingin saya sampaikan pada hari ini, yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga tentang motivasi perilaku manusia, yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia, yang keempat posisi kontrol restitusi, yang kelima tentang keyakinan kelas, dan yang keenam tentang segitiga restitusi. Jam yang sangat rawan, apalagi sudah makan. Jadi kita semangatkan dulu, kita bakar dulu, cobalah buka. Jadi ibu-ibu berpasangan berdua-berdua, pas sebagai A, mohon perhatian sebesar, sebagai A, dia berusaha mengepalkan tangannya seolah-olah di dalam tangannya itu ada sebuah benda yang sangat berharga. Kalau kita memegang benda yang sangat berharga, kita akan sekuat tenaga untuk mempertahankannya. Nah, buat ibu mempertahankan sekuat tenaga benda tersebut karena benda tersebut sangat berharga untuk kehidupan. Mencoba sekuat tenaga pula dengan berbagai cara supaya si A itu membuka kepala tangannya. Entah itu untuk dengan cara dimarahi, dibujuk, dirayu, atau diberi hadiah, atau diintimidasi, silakan dengan berbagai cara. Kita lakukan selama 30 detik, nanti bergantian ya. Siap? 3, 2, 1. Silakan. Dibuka ya. Cukup. Terima kasih. Sekarang bergantian. Yang tadi menjadi A, sekarang menjadi B. Ya, tugasnya sudah tahu masing-masing. Are you ready? Yes, I am ready. Siap. Dimulai dari sekarang. Saya melihat mulai meneliti, memberi sejumlah uang dan saya. Terima kasih. Tepuk tangan juga buat kita supaya semangat. Baik. Nah, itu tadi ada sebuah permainan. Ada yang baru beberapa detik saja. Tanpa tujuh lain. Nah, kenapa? Apa sih maksud dari tujuan permainan? Ternyata terbujuk ya, terbujuk. Kemudian siapa yang tidak berhasil membuka? Tidak berhasil membuka. Kenapa ibu tidak? kabur. Ibu Ida kenapa mengokalnya? Kenapa nggak sampai dibuka? Oke, karena itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Masing-masing memiliki alasan, masing-masing memiliki tujuan. Kenapa saya harus membuka, melepas? Kenapa saya tidak sampai melepas atau membuka? Masing-masing punya alasan. Nah, dan saya tidak bisa menyalahkan kenapa dia tetap menutup dan mengapa beliau tetap membuka.
Nah, kemudian pertanyaannya, siapa sih sebenarnya yang memegang kendali atau kontrol? Apakah yang memegang ataukah yang berhasil membuka? Yang memegang. Yang memegang. Tergantung kebutuhan kita saat ini, saat itu. Apakah kita butuh untuk dibuka ataukah tetap untuk mengepalkan? Jadi tergantung kebutuhan kita saat itu. Ya, jadi sebetulnya yang memegang kendali atas diri kita ya diri kita sendiri. Yang memegang kontrol itu diri kita sendiri, tidak bisa orang lain mengontrol atau mengendalikan kita. Nah, selanjutnya nanti kita akan tahu apa makna dari permainan ini. Menurut teori kontrol atau yang sekarang berkembang menjadi choice theory atau teori pilihan yang dikembangkan oleh Dr. William Glasser. Beliau meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Miskonsepsi yang pertama adalah bahwa ada ilusi guru mengontrol murid. Guru mengontrol murid. Pada dasarnya murid tidak suka untuk dikontrol. Tetapi ketika murid mau dikontrol, mau dikendalikan, itu artinya murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh kita. Ketika murid diberikan aturan harus mematuhi aturan kepada kita, harus tertib kepada kita, artinya dia sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh kita sebagai guru. Gitu, ya. Nah, kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan pada dasarnya bisa ya dilakukan. Pada dasarnya positif. Seperti yang tadi dilakukan. Ya ibu, ayo deh, gitu kan? Nah, itu bisa efektif dan bermanfaat, tetapi hanya untuk jangka waktu pendek, tidak untuk jangka waktu panjang. Pada saat dibujuk dia mau melakukan, tetapi setelah tidak dibujuk dia tidak lagi patuh, ya seperti itu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Apakah benar? Kritik dan membuat orang merasa bersalah itu menguatkan karakter? Tidak ya, tidak sebenarnya tidak benar bahwa kritik hanya akan membuat orang merasa marah, dendam, ya. Kemudian melemahkan karakter. Ya, jadi itu adalah ilusi yang harus diluruskan oleh Dr. William Glasser, bahwa membuat orang merasa bersalah dan kritik itu hanya akan menimbulkan dampak yang negatif terhadap anak. Jadi anak akan ada pada perasaan bersalah dan tidak berharga. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pada kebanyakan orang dewasa itu merasa bahwa dirinya itu berkuasa. Kita harus menciptakan anak-anak kita itu bertanggung jawab. Selagi ada kemajuan yang dicapai oleh peserta didik kita, pada dasarnya itu sah-sah saja dilakukan oleh orang dewasa untuk melakukan pemaksaan. Nah, pemaksaan ini dilakukan setelah bujukan tidak berhasil. Setelah dibujuk tidak berhasil, dipaksa. Dengan terpaksa murid melakukan apa yang kita inginkan. Tetapi seyogianya tindakan memaksa ini tidak boleh dilakukan. Meskipun itu alternatif terakhir, tetapi jangan sampai kita memilih kegiatan atau memaksa ini sebagai satu tindakan yang harus kita lakukan. Terus bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen R. Covey dalam Principle Centered Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita.
Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi teori kontrol dengan teori stimulus respon itu sangat bukan bertentangan, tetapi ada sedikit perbaikan dari stimulus respon kepada teori kontrol. Karena dulu sebelum ada teori kontrol, kita menggunakan teori stimulus respon supaya anak berkembang menjadi pribadi yang mandiri dan berdisiplin. Nah, bagaimana sih isi stimulus respon dan teori kontrol ini? Teori stimulus respon versus teori kontrol ya. Menurut stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Menurut teori kontrol, realitas kita itu berbeda. Seperti halnya tadi kan, ada yang mau membuka, ada yang tetap menutup. Semua orang melihat hal yang sama menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tergantung dari mana, dari perspektif mana orang tersebut melihatnya. Kemudian menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah bisa? Sedangkan setiap pribadi itu berbeda-beda. Nah, teori kontrol meluruskan bahwa kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Menurut stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebagai menurut teori kontrol, semua perilaku mempunyai tujuan. Sekalipun itu adalah perilaku yang buruk. Sekalipun itu perilaku buruk, tentu ada tujuan atau alasan ketika seseorang melakukannya. Kemudian menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dengan bujukan, dengan rayuan, diberi sejumlah uang, tidak bergeming. Artinya kita mempunyai kontrol atas diri kita. Ya. Kemudian menurut stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Menurut stimulus respon, pemaksaan ada saat bujukan gagal. Seperti yang tadi disampaikan, bahwa paksaan itu adalah alternatif terakhir, tetapi jangan itu dijadikan sebagai pilihan untuk dilakukan. Bila perlu, tinggalkan yang namanya tindakan pemaksaan. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan satu lagi, menurut stimulus respon, metode berpikir menang kalah. Ya, sedangkan menurut teori kontrol itu metode berpikirnya win-win solution, ya. Iya, menang-menang. Nah, nanti kita akan melihat model berpikir menang-menang ini di resolusi, di segitiga resolusi. Selanjutnya kita bahas tentang disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Nah, menurut budaya kita, disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Untuk menciptakan lingkungan yang positif, strategi yang paling utama yang dapat kita lakukan adalah menerapkan disiplin. Nah, kita juga perlu mengkaji ulang apakah penerapan disiplin di sekolah kita ini sudah efektif atau masih perlu ditinjau kembali. Menurut Diane Gosson dalam Restructuring School Discipline tahun 2001, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Sedangkan ada juga disiplin itu berasal dari kata disiple, artinya murid atau pengikut. Bahwa untuk menjadi murid atau pengikut tentu punya alasan kenapa dia mengikuti perbuatan orang lain, ya kan? Mengapa dia harus menjadi pengikut, mengapa dia harus mengikuti ajaran tertentu, ya. Nah, ini sama dengan artinya sebagai murid atau sebagai pengikut, sebagai follower. Kemudian disiplin juga berkonotasi dengan arti kata dari murid-murid Socrates dan Plato bahwa disiplin diri dapat menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, yaitu sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi orang-orang yang memiliki disiplin diri yang kuat
dia akan bisa mengendalikan diri, mengambil tindakan mana yang patut dilakukan dan tindakan mana yang tidak semestinya dilakukan. Maka orang-orang yang memiliki disiplin diri yang kuat akan menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Nah, kemudian apa sih tujuan dari dilaksanakannya disiplin positif? Tujuan kita melaksanakan disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang kita harapkan tumbuh pada peserta didik kita tanpa adanya hukuman, tanpa adanya pemberian hadiah atau penghargaan. Murid akan menjadi orang-orang yang mereka inginkan dengan penanaman disiplin positif, ya, tanpa paksaan, tanpa hukuman, dan tanpa penghargaan. Jadi agar tumbuh motivasi internal dari dalam peserta didik untuk melaksanakan nilai-nilai budaya positif atau disiplin positif. Ibu kalau sambil makan ya, santai lah, biar nggak ngantuk. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Ada beberapa institusi atau organisasi yang memiliki standar nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada 6 institusi atau organisasi yang menyampaikan nilai-nilai kebajikan universalnya. Dan karena kita di sekolah itu menggunakan kurikulum merdeka, jadi kita mungkin akan berpedoman kepada nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Ya, sudah kita pahami bersama ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan yang keenam kreatif. Ini dari nilai-nilai budaya kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Selain itu juga ada dari IPO Primary Years Program atau YPP. Ada beberapa nilai utama, yaitu sikap murid yang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, antusias, dan komitmen. Ini hanya satu kata. Sedangkan di sini yang dikembangkan oleh Indonesia Heritage Foundation yang disebut dengan 9 pilar karakter yang dikembangkan oleh Ibu Ratna Megawangi, kita juga pernah TKN Ibu Pembina menggunakan ini ya, awal tahun 2000 ya, waktu masih belum kurikulum 13 kita menggunakan 9 pilar karakter. Ini berupa kalimat ya atau frase: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, serta toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini payung-payungnya ya Ibu, nanti tinggal kita terapkan. Kita mau memilih menggunakan dari institusi yang mana. Ada juga nilai kebajikan yang diambil dari petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Di sini ada keterampilan hidup dan petunjuk hidup. Yang keterampilan hidupnya meliputi dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Sedangkan yang petunjuk hidupnya ada peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan atau fleksibel, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, dan seterusnya. Ya, ini juga hanya satu kata. Kemudian ada juga nilai-nilai kebajikan yang dikembangkan oleh The Seven Essential Virtues. Ya, di antaranya adalah empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan.
Ini juga ada satu lagi dari The Virtuous Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Pada prinsipnya hampir sama ya, ada nilai-nilai mandiri, kemudian harga diri, kedamaian juga tadi sama, toleransi ya, rasa hormat ya. Hanya ini lebih banyak yang dikembangkannya. Sedangkan tadi kalau 6 pelajar profil belajar bahasa istilahnya hanya 6, kemudian ada yang hanya beberapa saja, dan ini mencakup lebih luas nilai-nilai kebajikan yang ingin dikembangkannya. Nah, selanjutnya ada tentang motivasi perilaku manusia. Kenapa kita berperilaku? Kenapa kita melakukan suatu tindakan? Kenapa kita berbuat sesuatu? Tentu memiliki alasan dan tujuan. Ada 3 motivasi kenapa manusia melakukan sebuah tindakan. Yang pertama adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan level yang paling rendah dari seorang yang memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan. Levelnya paling rendah. Orang-orang yang memiliki motivasi seperti ini akan selalu bertanya, kalau saya tidak melakukan ini, apa yang akan terjadi? Kalau saya nggak pakai seragam, apa yang akan saya dapatkan? Gitu kan? Apa yang akan terjadi terhadap saya? Kalau saya nggak pakai sepatu warna hitam, misalnya, ya aturannya di sekolah mewajibkan siswa pakai sepatu warna hitam. Ketika orang-orang memiliki motivasi untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, dia akan selalu bertanya, kalau saya nggak pakai sepatu hitam, apa yang akan terjadi pada saya? Kemudian motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini satu tingkat lebih tinggi dari yang pertama. Nah, orang-orang yang memiliki motivasi yang kedua ini akan selalu bertanya, apa yang akan saya dapatkan kalau saya melakukan ini? Misalnya, saya ikut CGP. Apa yang akan saya dapatkan kalau saya ikut CGP? Gitu kan? Oh, saya mau nanti bisa jadi ini, bisa jadi ini, gitu kan? Kalau saya nggak ada hadiah atau nggak ada imbalannya, saya nggak mau ikut jadi CGP, misalnya seperti itu. Nah, ini motivasi yang kedua. Kalau saya berpikirnya seperti itu, ya, karena dia ingin mendapatkan mungkin hanya sekedar senyuman, gitu dari anak-anak misalnya. Kenapa dia melakukan suatu tindakan? Mungkin hanya sekedar mendapat pujian, mendapatkan senyuman dari kita. Ingin mendapatkan sejumlah uang barangkali, ya, ingin mendapatkan nama baik, kehormatan, rasa diakui, ya kan, atau keinginan yang berupa imbalan-imbalan yang lain. Ya. Iya. Dan yang ketiga adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti tujuan dari diterapkannya disiplin positif tadi, ya, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira orang-orang yang memiliki motivasi yang ketiga, apa pertanyaan yang ada di dalam dirinya? Kalau tadi yang pertama, apa yang akan terjadi pada saya? Gitu kan? Kalau saya tidak melakukan itu. Untuk yang kedua, apa yang akan saya terima? Benefitnya apa sih buat saya kalau saya melakukan itu? Gitu kan? Nah, yang ketiga kira-kira pertanyaannya apa? Bagaimana cara saya supaya orang lain bisa menghargai diri saya? Bagaimana cara saya agar orang lain bisa menghargai diri saya? Bisa. Bagaimana saya mempunyai nilai-nilai luhur yang orang lain percaya dan bisa menghargai saya. Oke. Berarti bisa jadi bagaimana ya? Kan itu berbentuk kepada cara. Untuk menjadi. Ya. Jawabannya untuk menjadi. Apa yang harus saya lakukan? Akan menjadi orang yang seperti apa sih nanti saya? Gitu ya. Bisa ya. Akan menjadi orang yang seperti apa sih saya kalau saya melakukan nilai-nilai kebajikan itu. Gitu. Atau akan menjadi orang yang seperti apa sih kalau saya melakukan suatu perbuatan, yaitu untuk apa sih nantinya? Untuk menjadi orang-orang
yang mereka diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Dulu kita mengenal 5 dasar kebutuhan manusia dari teori Maslow. Dan kita juga waktu sekolah SD, SMP, SMA ya, mengenal 3 kebutuhan pokok, 3 kebutuhan dasar. Sandang, pangan, papan. Ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Ternyata lebih luas dari itu bahwa manusia memiliki kebutuhan yang lain. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang dikembangkan oleh Dr. William Glasser dalam choice theory atau teori pilihan. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan. Kita bahas satu-satu. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini meliputi kebutuhan fisiologis, biologis, dan psikologis. Kebutuhan biologis ya merupakan kebutuhan primer ya, pakaian, makanan ya, rumah, tempat tinggal, termasuk di dalamnya kebutuhan kesehatan ya. Nah, kemudian kebutuhan bertahan hidup yang bersifat biologis, kebutuhan akan proses reproduksi juga merupakan kebutuhan untuk bertahan hidup. Dan yang ketiga, kebutuhan untuk bertahan hidup adalah yang bersifat psikologis. Di antaranya kebutuhan akan rasa aman, uang banyak, makanan banyak, semuanya fasilitas ada lengkap, tapi tidak aman, nyaman tidak. Was-was ya pasti hidupnya was-was. Terus keadaan COVID misalnya kan was-was, meskipun segalanya ada, semuanya terlengkap, tercukupi, semuanya lengkap ada pada kita, ada di rumah kita, tetapi keadaan COVID darurat tentu tidak nyaman. Nah, rasa aman ini merupakan salah satu kebutuhan untuk bertahan hidup. Misalnya contoh kasus kalau di TK ya, seorang anak dibekelin sama mamahnya itu aja. Nah, dia tidak mau nih makan makanan dia, lalu tapi dia juga lapar, tapi dia ingin makan, tapi dia tidak mau mengambil atau memakan makanan dari mamanya karena bosan. Akhirnya dia mengambil makanan punya temannya. Nah, apa yang dia lakukan saat itu adalah sedang memenuhi kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup. Ya, seperti itu. Nah, sekarang yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima ini biasanya berhubungan dengan interaksi dengan orang-orang di sekitar, dengan keluarga, dengan teman, dengan pasangan, dengan rekan sejawat, relasi, dengan komunitas ya, mungkin kita tergabung dalam suatu komunitas, kemudian juga terhadap binatang kesayangan, itu termasuk kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi keinginan untuk diterima di dalam kelompok. Ya, misalnya nih, masih dalam kasus anak yang membawa bekal, dia nggak bawa bekal, bekalnya itu aja yang tadi, misalnya si Doni lah namanya. Terus dia ngambil makanan punya temannya bilang doa sama bu guru, Doni ngambil makanan punya aku. Nah, kenapa Doni ngambil makanan punya temannya, gitu kan? Terus Doni bilang sama bu gurunya, karena aku bosan bu guru, aku mau mama bekalin aku bekal yang lain. Seperti itu. Lalu ibu gurunya bilang sama mamahnya. Nah, mamahnya besoknya memberikan Doni bekal yang berbeda. Pada saat itu, Doni sedang memenuhi kebutuhannya akan rasa kasih sayang dan diterima. Itu contohnya. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Orang-orang yang memiliki kebutuhan akan kebebasan yang tinggi biasanya banyak bergerak, moving, touring, berpetualang, senang mencoba hal-hal yang baru dan menarik, ya. Nah itu. Jadi orang-orang
Nah, iya betul, rasa ingin tahunya tinggi. Dia memiliki kebutuhan akan kebebasan yang tinggi. Nah, bila dikaitkan dengan kasus di Doni tadi, dia tidak bawa pertanyaan itu saja, dan dia ingin mencoba bukan makanan yang lain. Diambillah ya makanan temannya yang beraneka ragam itu kan, dicicipi. Dia ingin bebas menikmati makanan yang beraneka ragam. Itu salah satu contohnya. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Bermain dan belajar adalah satu bentuk kesenangan bagi anak-anak. Ya. Tertawa juga merupakan satu bentuk kesenangan. Jangankan kita, apalagi kita yang makhluk berakal, binatang yang memiliki tingkat kecerdasan juga diajak main. Simpanse, ya kalau ada acara sirkus kan, lumba-lumba, anjing, ya burung. Nah itu binatang-binatang yang memiliki kecerdasan tinggi itu diajarkan dengan cara bermain. Apalagi anak-anak, ya pasti mereka akan senang dengan kegiatan bermain dan belajar. Jadi bagi anak-anak itu belajarnya itu adalah bermainnya itu adalah belajarnya. Kemudian kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan akan penguasaan ini biasanya berkaitan dengan kemandirian, kekuatan, keinginan untuk dihargai, dihormati, kompetensi, memiliki kemampuan, keterampilan, ya. Kemudian rasa ingin diakui keberadaannya, ingin mengendalikan orang lain, ingin mengendalikan arah hidup orang lain. Nah ini kebutuhan akan penguasaan. Biasanya orang-orang yang memiliki kebutuhan penguasaan yang tinggi, dia ingin selalu menjadi pemimpin. Ya kan, kelihatan ya. Nah, jangankan untuk anak-anak, misalnya gini, si Doni. Nah, seorang anak misalnya keluar dari kelas, sini nak masuk, nggak mau masuk, nggak mau guru, dia lari dong. Ketika kita mengejarnya, dia merasa dia guru kejar aku dong. Nah dia sedang memenuhi kebutuhannya akan penguasaan, ingin berkuasa gitu ya. Bagi dia itu senang ya. Nah itu, ketika melihat orang lain, melihat orang bukurinya yang udah kecapean itu, dia senang. Jadi disitulah jadi jangankan ada anak-anak, kita juga di antara kita bisa menilai saat ini siapa di antara kita yang sedang memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup, untuk kasih sayang, untuk kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan penguasaan. Kita bisa lihat nih. Jangankan anak-anak, kita juga bisa mengidentifikasi di antara kita semua, ya. Kebutuhan dasar manusia. Ini salah satunya kebutuhan dasar manusia. Mangga supaya tidak ngantuk, disegerin dulu. Es krimnya dulu sebentar, udah biasa ngantuk. Jam rawan 1:30 Baik. Sedikitnya begini. Berdiri yuk. Ayo. Biar makanannya turun. Nah. Biarkan sedikit lagi kok. Konsentrasi dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paham ya? Yang saya tunjuk duduk sebelah kiri dan kanannya menyebutkan nama. Siap. Konsentrasi. Ayo konsentrasi. Konsentrasi. Dimulai. Satu kali lagi. Ini gak ada sebelah kanan, gak ada. Aman. Gak akan ditunjuk ya? 1, 2, 3. Paling 1, 2, 3.
kontrol merupakan suatu program disiplin positif yang berpusat kepada murid yang dikembangkan oleh Diane Wilson dalam pendekatan restitusi. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama posisi penghukum, yang kedua posisi pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang keempat posisi pemantau atau monitor, dan yang kelima posisi sebagai manajer. Nanti kita akan menyaksikan tayangan video. Kita amati dari kelima video tersebut posisi mana yang paling ideal yang harus kita terapkan sebagai guru. Dari tulisannya ya, maksudnya dari penghukum dulu. Video posisi sebagai penghukum. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Dari video tadi, kira-kira bagaimana perasaan murid apabila diperlakukan oleh guru yang ada pada posisi sebagai penghukum? Kalau mereka posisi begitu besoknya langsung gak mau sekolah. Mamanya langsung bilang mengundurkan diri. Betul. Mamanya apalagi lebih marah. Mamanya. Betul. Ya, kapok, Sedih lah, sedih, soalnya belum tahu, gurunya belum tahu alasan yang betulnya gitu kan. Jadi kecewa, marah, dendam, trauma. Untuk anak seusia Naren, dia akan melampiaskan rasa marahnya. Dia akan merasa dirinya sebagai individu yang gagal, ya kan? Marah dan kecewa. Mungkin karena marahnya dia ekspresikan. Misalnya nih, mana sih motornya? Gua kempesin nih, dikempesin lah ban motornya, awas pulangnya. Dikempesin lah ban mobilnya, dendam. Karena dia merasa diperlakukan tidak adil, merasa dipermalukan meskipun tidak ada orang lain yang melihatnya, tapi dia merasa dia dendam dan marah. Ya, tapi itu bisa dilampiaskan untuk si penghukum, memberikan identitas gagal pada diri si Naren, ya, pada diri murid. Next, ada yang kedua adalah sebagai posisi pembuat merasa bersalah. Kita saksikan lagi. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah.
Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Kalimatnya lebih halus, disampaikannya lebih halus dari yang pertama sebagai pembuku tadi ya, lebih tegas, lebih keras ya, dan hukumannya itu bersifat tidak direncanakan ya, bersifat sepihak. Nah di sini Naren anak akan merasa dirinya sebagai orang yang gagal, tidak bisa membahagiakan orang lain, tidak bisa membahagiakan orang-orang di sekitarnya, gitu kan. Nah dia tidak bisa melampiaskan rasa bersalahnya. Padahal dia juga kecewa, tapi dia lebih memendam, lebih kepada dirinya sendiri disimpan, dan suatu hari apabila itu meledak, itu akan sangat membahayakan baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Padahal disampaikannya, aduh Naren, lebih halus dibandingkan dengan yang tadi, tapi dalam kenaknya gitu ya. Nah, apakah ini baik untuk dilakukan? Masih belum. Baik, sekarang kita lihat di posisi guru sebagai posisi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi Demi ibu. Ya. Nah, jadi di sini ada positif, ada negatif. Positifnya anak merasa senang meskipun dia bersalah, tapi dia tidak diperlakukan seolah-olah dia bersalah. Nah, negatifnya apa? Dia tidak menjadi tidak tahu kesalahannya. Mungkin besok akan diulang kembali. Karena tadi kata ibu gurunya, ya sudah sana, biar nanti ibu urusin absen kamu, gitu kan? Nah, nanti dia akan tergantung kepada guru ini. Jadi ketika guru ini tidak lagi menolongnya, misalnya satu saat kemudian dia sebenarnya terlambat lagi dan gurunya tidak membuat absensinya hadir, dia akan merasa kecewa. Aku pikir ibu teman, ternyata enggak. Dan dia hanya akan nurut kepada ibu guru ini aja. Sedangkan kepada ibu guru yang lain atau guru yang lain dia tidak akan nurut. Itu negatifnya ya. Yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Bagaimana kira-kira? Dari hasil yang diharapkan, yang dirasakan oleh anak ketika mendapatkan kuliah seperti ini? Memahami anak tahu kesalahannya. Anak tahu kesalahannya
dan tahu hukumannya. Konsekuensi ya, di sini lebih kepada konsekuensi, karena kalau konsekuensi itu sudah diatur, sudah disepakati antara guru dengan murid. Kalau dapat melanggar, konsekuensinya ini. Kalau hukuman tadi sifatnya lebih mendadak, tidak direncanakan. Sana kamu lari 2 keliling, kenapa harus lari 2 keliling bu? 5 keliling sekalian, itu kan tidak direncanakan. Nah kalau ini tadi konsekuensi sudah, konsekuensinya apa? Saya harus tinggal di kelas selama jam istirahat. Nah kemudian ini suasananya lebih formal, karena guru lebih mengacu kepada tata tertib yang sudah dibuat, kepada aturan. Ya, kita masuk jam berapa? Sekarang sudah jam berapa? Lebih tegas, lebih formal. Gitu. Tetapi memang murid mengakui kesalahannya tetap. Murid dibuat masih tidak nyaman karena di jam istirahat dia harus di dalam kelas ya, selama 20 menit tugas, karena itu adalah konsekuensi yang sudah disepakati. Nah, yang kelima ada posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Itulah kelima posisi kontrol guru, dan ini yang terakhir ada sebagai manajer. Bagaimana kira-kira yang sebagai manajer? Baik. Baik. Ada komunikasi, lebih bersifat demokratis. Ya, meskipun jadi guru mengembalikan solusi dari keterlambatan itu kepada murid sendiri yang menyelesaikannya. Jadi bagaimana ini Naren dikembalikan kepada murid? Jadi murid dihargai untuk menyampaikan solusinya bagaimana, tidak dari guru tetapi dari murid sendiri. Kalau dari murid sendiri maka dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diputuskannya ya. Dan posisi ini menjadi posisi yang paling ideal yang disarankan untuk dilaksanakan oleh seorang guru. Ya meskipun mungkin sekarang kita sudah ada di posisi pemantau yang juga sudah baik, tetapi mari kita sedikit-sedikit untuk bisa berada kepada posisi sebagai manajer. Kalau saya mungkin lebih banyak beristighfar ya, bukannya mungkin saya kemarin lebih banyak di menghukum mungkin dan di membuat merasa bersalah ya kepada anak saya, dan mudah-mudahan dengan pembelajaran ini saya bisa menjadi lebih baik ya, bahwa menjadi guru juga ternyata tidak semudah itu. Dalam menyelesaikan permasalahan kepada anak juga ternyata ada langkah-langkahnya. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjadi posisi manajer dalam menyelesaikan
Selanjutnya ada tentang keyakinan kelas ini, bahwa bila selama ini kita membuat tata tertib peraturan yang itu lebih bersifat sepihak. Kalau tata tertib sekolah TK Negeri Pembina, artinya guru kepala sekolah yang membuat, murid harus taat. Nah, ketika melanggar ada konsekuensi, ada hukuman yang harus diterima oleh anak. Atau misalnya tata tertib guru, bila guru melanggar ada konsekuensi yang harus diterima oleh guru. Nah, keyakinan kelas itu berbeda dengan tata tertib atau peraturan. Misalnya seperti ini, ada aturan atau ada anjuran supaya kita harus menggunakan helm saat berkendara motor. Maksudnya apa? Tujuannya apa? Kalau kita berkendara motor harus menggunakan helm biar nggak ditilang, untuk safety, keamanan dan keselamatan. Kenapa kita harus menggunakan masker atau kita harus mencuci tangan setiap selesai melakukan aktivitas? Untuk kesehatan. Nah, itu nilai-nilai keyakinan itulah yang ingin kita tanamkan. Makanya di dalam kelas kita menggunakan sekarang keyakinan kelas, jangan lagi peraturan kelompok B1, tapi kita rubah menjadi keyakinan kelas B1 atau keyakinan kelompok B2. Nah, bagaimana tahapan menciptakan program kebajikan untuk di peraturan kelas, ya? Yang pertama, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Tadi kita sudah melihat begitu banyak nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi. Kita juga bisa membuat nilai-nilai kebajikan apa yang kita jadikan acuan untuk TK Negeri Pembina Karawang misalnya. Kemudian tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah kita. Misalnya dari sekian banyak yang sudah dibuat, berapa nilai acuan yang ingin kita kembangkan, yang ingin kita jadikan perhatian utama. Kemudian curah pendapat di dalam kelompok. Untuk TK mungkin tidak bisa ya seperti itu. Untuk kelas yang level lebih tinggi mungkin bisa. Kalau untuk TK mungkin kita bersama-sama dengan anak, ya tentu dengan banyak bimbingan kepada mereka. Selanjutnya adalah sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama. Kemudian bahas kembali di dalam kelompok utama. Yang terakhir, buatlah poster atau muat di sosial media. Karena sekarang untuk meningkatkan branding amat sangat penting ya, kita memposting tentang apapun tentang sekolah kita ke media sosial supaya mereka halayak umum tuh paham dan tahu tentang keberadaan TK Negeri Pembina Karawang. Next. Kemudian bagaimana pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Biasanya peraturan itu kalimatnya lebih panjang, sedangkan keyakinan kelas itu lebih simpel, bersifat abstrak. Ya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kalau kita biasanya anak-anak kayak kemarin membuat keyakinan kelas, Bu Guru tidak boleh mukul, ya masih ada kalimat negatif. Bu Guru tidak boleh berantem. Ya, nah kita luruskan supaya pernyataan maksud mereka itu bersifat pernyataan positif. Kemudian keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif, ya. Tadi sudah, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, maksimal 7, minimal 3 sampai 7. Kenapa? Supaya anak mudah mengingat. Kalau dia ingat, dia juga akan lebih mudah untuk menjalankannya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan. Ya, misalnya saling menghormati, saling menyayangi itu bisa diterapkan di dalam kelas. Jadi tidak tidak ada anak yang membuli, mendorong temannya, karena nilai keyakinannya adalah saling menyayangi. Kemudian semua warga kelas hendaknya dapat berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalnya sudah 1 semester, kita tinjau kembali keyakinan kelasnya bersama anak-anak. Ini masih bisa kita laksanakan, masih bisa. Ayo kita laksanakan, kita lanjutkan. Kalau misalnya ada yang perlu ditambahkan atau diganti, bisa direvisi. Gitu ya. Baik, ini contoh keyakinan kelas yang saya buat di tugas demonstrasi kontekstual. Dan ini keyakinan kelas yang saya coba buat bersama anak-anak di dalam kelas. Ini bisa menggunakan kalimat seperti ini.
seluruh warga kelas tiba di sekolah tepat waktu, atau setiap warga kelas tiba di sekolah tepat waktu, bisa seperti itu. Atau misalnya setiap warga kelas perlu tepat waktu, perlu datang tepat waktu, boleh seperti itu. Misalnya seluruh warga kelas senantiasa menjadi pendengar yang aktif, seluruh warga kelas saling menghormati, seluruh warga kelas senantiasa bertanggung jawab, seluruh warga kelas memiliki sikap persahabatan, seluruh warga kelas bersikap antusias dalam belajar, dan seluruh warga kelas perlu bersikap toleransi. Nah ini, kalau yang ini keyakinan kelompok di satu yang saya buat bersama anak. Ketika menyampaikan pendapatnya, mereka menggunakan kalimat negatif tadi. Tidak boleh berantem, tidak boleh memukul, tidak boleh mendorong. Tapi kita luruskan menjadi kalimat-kalimat yang positif atau pernyataan-pernyataan yang positif. Misalnya, tiba di sekolah tepat waktu, bicara ramah dan bergantian. Itu lebih abstrak ya, lebih simple. Saling menyayangi. Saling menyayangi itu kumaha, itu kan juga bersifat lebih abstrak. Saling menghormati dan menghargai. Menggunakan alat main sesuai fungsinya. Kadang-kadang anak-anak menggunakan alat main untuk tujuan tertentu, misalnya membuat pisang ke temannya gitu ya. Nah, kita luruskan bahwa alat main harus digunakan sesuai dengan fungsinya. Kalau misalnya pulpen atau pensil untuk menulis, digunakan pada buku gambar, pada pensil, tidak pada dinding gitu ya. Kemudian izin dilakukan keluar kelas. Kemudian yang terakhir mengucap maaf, tolong dan terima kasih atau 3 kata ajaib. Dan yang terakhir ini ya, ada segitiga restitusi. Apa sih itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi membuat murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi meskipun dia salah, tapi dia tidak dibuat merasa bersalah, dan dia dianjurkan belajar untuk mencari solusi dari masalah yang timbul dari kesalahannya. Dia mencari solusi dan dia akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Seperti itu. Nah, ini adalah langkah-langkah segitiga restitusi. Ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Di menstabilkan identitas, kita tahu anak itu salah, tetapi kita tidak boleh membuat anak itu merasa bersalah, gitu ya. Di sini kita bisa menyampaikan kepada anak dengan menggunakan kalimat, misalnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan itu, kan? Berbuat salah itu tidak apa-apa, gitu. Artinya bukan untuk membenarkan tindakan dia yang salah, ya, tapi menstabilkan identitasnya supaya anak tetap ada pada identitas sukses, tidak pada identitas gagal. Kemudian, kamu itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, kemudian tindakan yang kedua atau langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di sini kita tidak untuk membenarkan tindakan dia yang salah, tetapi untuk memperbaiki tindakan dia yang salah dengan menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Misalnya, kamu tentu punya alasan ketika kamu melakukan itu. Untuk kamu hanya melakukan itu, kamu tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Bukan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Dan yang ketiga, langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita kan sudah membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, ketika anak melakukan kesalahan, kita tanyakan keyakinan kelas yang mana yang sedang kamu langgar atau keyakinan kelas yang mana yang kita sepakati, gitu kan? Kemudian harus saling menghormati, misalnya tadi seperti sinaren ya. Nah, kita tanyakan, jika kamu menjadi saling menghormati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Gitu. Karena itu tujuan kita. Jadi ada motivasi dari dalam, ya, motivasi internal. Nah, ini ada contoh praktek segitiga restitusi. Yang ini karena spontan dalam kelas, yang jadi tidak terstruktur.
Jadi lebih simpel karena posisinya sedang belajar, dan karena ini posisi sedang memang dirancang, skenario nya dirancang, jadi dia lebih terstruktur. Boleh ditayangkan Bu Maya? Oh, belum ya? Oh, ya. Kita, iya. Silakan Bu Maya. Terima kasih Bu Yati untuk waktunya. Tadi disebutkan ada keyakinan kelas dan juga kesepakatan kelas. Nah, apakah antara keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas harus berkesinambungan ataukah memang terpisah sendiri? Maksudnya Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif. Kita jadikan acuan atau nilai kebajikan yang mana yang ingin menjadi perhatian utama kita, dan dari situ kita buat kesepakatan gitu kalau menurut saya. Jadi dari keyakinan yang sudah kita pilih, kita sepakati nilai kebajikan utama yang ingin kita jadikan perhatian yang ini. Nah, kita sepakati lalu kita buat keyakinan kelasnya. Jadi nanti anak-anak melaksanakan membuat keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita sepakati. Kalau menurut saya seperti itu. Barangkali teman-teman punya pandangan yang berbeda dengan saya. Ya, semoga kita bisa membuat, karena ini masih ajaran baru juga ya teman-teman. Jadi bisa membuat kesepakatan kelas nanti untuk kelas Playdom bisa mungkin 3-4 ya, kelompok A mungkin maksimal 5. Yang penting anak-anak bisa mengingat, mudah mengingatnya, mudah menjalankannya. Kalau untuk kelompok B, mari kita coba untuk 15 sampai 7. Kalau misalnya ternyata itu terlalu banyak, bisa kita kurangi karena kita bisa meninjau kembali dari waktu ke waktu, gitu kan ya. Jadi kalau misalnya memang itu terlalu banyak juga untuk anak TK, bisa kita kurangi. Yang penting bisa dilaksanakan oleh anak-anak karena mereka yang akan menjalankannya. Ya, kita hanya mengarahkan, menuntun mereka sesuai koordinatnya, sesuai koordinat alam dan zamannya, sebagaimana yang diamanatkan oleh Ki Hajar Dewantara, menuntun sesuai koordinat alam dan zamannya. Baik, ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Oke, terima kasih. Sebelum saya tutup, ada satu quotes yang sangat bagus dari Ki Hajar Dewantara dan saya sangat suka. Kalimatnya seperti ini: di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan sekeras-kerasnya, dan peraturan yang demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka, bukan dalam tekanan atau paksaan, yang tetapi timbul dari motivasi anak-anak dari dalam diri mereka sendiri dan dalam suasana yang merdeka. Indah sekali. Baik, terima kasih teman-teman untuk perhatiannya, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk mendengarkan dan sedikit ilmu yang saya pahami dari modul 1 dan 4. Semoga bermanfaat, semoga dapat diterapkan. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Sekali lagi terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.